Yuk, boleh sharing dong teman-teman. Kalau teman-teman tuh termasuk yang mana? Yang belum pakai, udah pakai, atau belum menghasilkan, atau sudah menghasilkan? Halo, teman-teman bisa ya nanti jawab di kolom komentar. Oke, biar nggak lama-lama, kalau gitu langsung aja yuk kita belajar sehingga untuk dapat menghasilkan bagaimana menghasilkan cuan dari rumah dengan modal kami bersama dengan mentor kita dari program CD Bisnis, yaitu dengan Mbak Septi Michan. Halo Mbak Septi. Halo Mbak Dita, selamat siang. Ya, iya Mbak, ya Allah, bagaimana kabarnya? Lama nggak Alhamdulillah, lama ya kita nggak bersua. bertemu. Berarti Maaf, tuh ini takut ini. di di Canva ya. Iya Mbak, maaf ya. Thank you, Gimana, thank you. udah siap untuk sharing siang ini Mbak Septi? Insya Allah siap, Insya Allah. Oke, Siap. oke. Kalau Jadi gitu, coba. izin mengingatkan terlebih dahulu ya untuk teman-teman menonaktifkan mic-nya terlebih dahulu. Untuk menonaktifkan terlebih dahulu ya. Dan jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa di raise hand untuk bertanya secara langsung dengan mentor. Oke, terima kasih. Kita ke Mbak Septi ya. Terima kasih. Silakan Mbak Septi. Ya, terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Gimana Waalaikumsalam. siang-siang belajar lagi gitu ya? Masih semangat gak nih? Atau udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Biasanya emak-emak itu jam-jam segini tuh jam-jamnya ngantuk nih, udah mulai harus rebahan. Oke, ada siapa aja di sini? Wah, lumayan sih, ada banyak ya. Ada sekitar 1.300 orang yang sudah bergabung. Masya Allah. Oke, saya mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman. Ada Kak Iswatu. Saya panggilnya Mama, Ibu, Emak atau apa nih? Mbak aja ya. Ada Mbak Iswatu, ada eh, Bunda Zikron ya. Ada Bunda Zahrina. Halo Bunda Zahrina, apa kabar? Lama tidak bersua. Ada Bunda Hanifah juga. Mbak Isti udah gabung. Mbak Isti ini sambil ngajar ini ya. Ada Mbak Mary juga. Murajaah. Ya, Mbak Isti tuh sambil sambil ngajar itu ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di webinar kita kali ini. Masih bersama bisnis, saya izin sharing, share screen dulu ya. Sesuai dengan tema sharing kita pada siang hari ini, yaitu cuan dari rumah modal aplikasi Canva. Emangnya bisa? Gitu. Emangnya bisa sih menghasilkan dari Canva, caranya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Jadi saya Septi, teman-teman boleh panggil saya Mbak Septi, Mak Septi, Kak Septi, bebas ya. Saya ibu rumah tangga dengan dua anak, berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya seorang freelance atau biasa sekarang dikenal dengan virtual assistant di bidang social media management. Saya juga seorang graphic design freelancer, konsultan karir dan juga bisnis, dan certified counseling practitioner. Jadi saya juga membuka untuk sesi konsultasi atau konseling ya, terutama masalah bisnis dan karir. Nah, teman-teman boleh kepoin akun media sosial saya. Ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Meskipun TikTok lagi tidak aktif, tapi setidaknya saya punya gitu ya. Teman-teman boleh. Saya lebih aktif di Instagram. Dan boleh juga save nomor WhatsApp saya. Barangkali belum punya, bisa disimpan. Saya mau ini confirm dulu. Suara saya apakah aman, teman-teman? Apakah terdengar Aman, aman. aman ya? Oke, thank you. Nah,
Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang bagaimana menghasilkan atau cuan dari rumah model aplikasi Canva, saya ingin ngajak teman-teman dulu nih untuk kenalan dengan aplikasi Canva. Nah, tadi saya lihat juga beberapa ada yang sudah memakai Canva ya, sudah menggunakan Canva, baik itu desain kebutuhan pribadi atau mungkin untuk kebutuhan bisnis. Boleh komen lagi mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Canva. Kira-kira ada berapa banyak nih yang hadir di sini yang sudah menggunakan Canva dan sudah familiar dengan aplikasi Canva? Coba, saya pengen tahu apakah di sini semuanya sudah menggunakan Canva, maksudnya sudah paling tidak paham ya bagaimana cara menggunakan Canva atau sama sekali belum tahu tentang apa itu Canva. Mungkin pernah dengar tapi belum mencoba download, belum pernah nyoba ininya. Oke, sudah memakai Canva untuk hobi, luar biasa. Hobinya desain ya. Sudah memakai, berarti semua rata-rata udah pakai ya. Ada yang belum memakai atau belum pernah memakai Canva, hanya sekedar tahu aja atau sama sekali malah tidak dengar, tidak tahu. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Oh, Mbak Devia belum ya, belum belum pernah memakai Canva, tapi sudah download aplikasinya belum, Mbak? Kalau belum, coba mulai sekarang, mulai hari ini ya, setelah webinar ini nanti bisa di-download ya. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan teman-teman dari aplikasi ini. Jadi Canva itu adalah platform desain grafis yang sangat user friendly ya menurut saya itu karena sangat mudah digunakan gitu ya. Sehingga memungkinkan siapa saja bahkan yang tanpa latar belakang desain untuk membuat konten visual yang menarik. Apalagi di era digital seperti sekarang ini di mana apa-apa serba online gitu ya. Bisnis pun juga sudah go online harusnya bahkan untuk hal-hal yang lain seperti edukasi, pendidikan, bahkan kuliah pun juga online. Jadi semuanya itu serba online di mana kita membutuhkan konten visual yang menarik untuk bisa mempublikasikan atau mempromosikan produk kita bahkan diri kita gitu ya di ranah online. Ya, kenapa Canva? Karena yang pertama user friendly. Teman-teman cukup drag and drop aja udah bisa gitu ya, tanpa skill desain grafis, tanpa latar belakang pendidikan desain, teman-teman bisa menggunakan Canva. Kemudian fitur dan template yang beragam. Di Canva itu udah disediakan berbagai macam template ya, mulai dari untuk kebutuhan promosi Instagram gitu ya, untuk Facebook. Kemudian untuk kebutuhan pendidikan seperti presentasi, kemudian flyer, poster, infografis, bahkan untuk produk-produk yang dicetak, misalkan mau bikin banner, mau bikin apa namanya desain untuk cover buku, desain untuk kaos pun juga bisa kita menggunakan Canva. Dan Canva ini tersedia versi gratis dan juga versi yang premium atau yang berbayar, gitu ya. Bedanya apa antara yang gratis sama yang premium? Udah pasti kalau yang berbayar atau yang premium ini semua fasilitasnya itu jauh lebih banyak ya. Fasilitasnya jauh lebih banyak, fitur-fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan yang gratis, gitu ya. Yang gratis itu terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa memaksimalkan yang versi gratis ini untuk bisa menghasilkan cuan dari rumah, gitu ya. Jadi teman-teman boleh coba untuk yang gratisnya dulu, maksimalkan gitu ya, semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan dan seandainya perlu untuk upgrade ke yang berbayar atau yang ke premium bisa dilakukan gitu ya. Karena yang pasti untuk yang fitur premium, fitur berbayar itu jauh lebih banyak gitu ya fitur-fiturnya. Template-nya juga lebih banyak yang bisa dipakai, elemen-elemen grafisnya juga jauh lebih banyak gitu ya. Nah, lalu apa aja sih potensi penghasilan dari Canva gitu ya? Sebenarnya ada banyak teman-teman potensi penghasilan dari Canva. Bahkan dari Canva itu sendiri ya, teman-teman bisa jadi kreator di Canva
gitu ya, bisa jadi ilustrator di Canva, template designer di Canva itu bisa banget. Bahkan penyedia elemen grafis di Canva itu juga bisa. Jadi banyak sekali kalau yang dari internal di Canva. Tapi yang saya bahas kali ini di siang hari ini adalah yang eksternal. Jadi kita menggunakan atau menggunakan Canva untuk saya mute dulu. Jadi memaksimalkan aplikasi Canva untuk bisa menghasilkan dari rumah. Nah, yang pertama adalah potensi penghasilan dari freelancer graphic design. Nah, teman-teman, ini yang saya lakukan saat pertama kali berkenalan dengan Canva pada saat itu sekitar tahun 2017 ya. Waktu Canva masih belum ada yang versi app-nya, masih versi web ya, versi desktop. Jadi saya memanfaatkan Canva yang pada saat itu menarik sekali nih gitu ya. Tinggal drag and drop aja, kita tinggal ubah-ubah template yang ada di Canva itu sudah bisa menjadi sebuah desain yang menjual gitu ya, terutama untuk kebutuhan marketing online gitu ya, online marketing gitu ya, pemasaran online gitu. Nah, profesi freelancer graphic design ini saat ini sampai saat ini itu masih banyak diminati gitu ya. Bahkan di luar negeri gitu ya, banyak sekali graphic designer yang menggunakan Canva untuk mencari pekerjaan gitu ya, untuk menawarkan jasa mereka sebagai seorang graphic design. Jadi kalau misalkan di Indonesia mungkin masih banyak yang menyepelekan, ah desain grafis kok modal Canva. Tapi di luar sana justru Canva itu masih diperhitungkan gitu ya, diperhitungkan sebagai tools atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat grafis yang profesional. Bahkan sekarang di Indonesia pun gitu ya, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mempertimbangkan seorang karyawan gitu ya, yang memiliki skill Canva ini gitu. Di tempat saya sendiri gitu ya, di tempat klien saya itu hampir semua tim desainnya itu menggunakan Canva gitu. Kenapa? Karena di Canva ini selain kita bisa membuat desain ya yang lebih lebih apa namanya like a pro ya, lebih cepat gitu ya. Kita juga bisa sharing desain. Jadi sangat sangat membantu sekali untuk kebutuhan tim kerjasama gitu ya. Misalkan dalam satu tim desain ada beberapa orang, kita bisa sharing desain dan bisa bekerja bersama dalam membuat desain. Nah, inilah kenapa akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan, mempertimbangkan orang-orang yang menguasai skill Canva ini di perusahaan mereka, gitu. Jadi, freelancer graphic design ini teman-teman juga bisa membantu perusahaan-perusahaan tertentu untuk menyediakan konten-konten promosi mereka, gitu ya, membuat desain konten untuk kebutuhan marketing mereka, marketing produk mereka. Dan potensi income-nya itu mulai dari 3 sampai 10 juta, bahkan 15 juta, gitu ya. Ini informasi yang pernah saya dapatkan dari teman saya yang kebetulan dia menjadi virtual assistant dengan klien luar negeri, itu dia bisa menghasilkan sampai 15 juta per bulan. Dan tidak hanya satu bulan aja gitu ya, karena untuk virtual assistant di luar negeri itu kita bisa dikontrak sampai 6 bulan. Gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan kita digaji 15 juta per bulan selama 6 bulan, gitu kan? eh Kalau misalkan di Indonesia kita 15 juta itu harus 3 bulan, berarti untuk dapat 6 bulan itu setara dengan 18 bulan di Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan ini saat ini memang profesi freelancer atau virtual assistant ini sedang booming. Di Indonesia pun juga sudah marak ya orang-orang yang memulai karirnya di bidang virtual assistant atau freelancer ya. Bahasa umumnya itu freelancer. Cuman memang freelancer itu ada yang offline, ada yang online. Tapi untuk yang spesifik online itu kita sering menyebutnya dengan virtual assistant. Dan virtual assistant ini banyak sekali. Nanti next time kita bahas ya tentang virtual assistant. Kemudian yang kedua ada template design seller. Nah, ini yang saya lakukan juga. Saya lakukan juga bagaimana bisa menghasilkan dari Canva tanpa kita harus mempunyai basic skill design gitu ya. Kita bisa membuat template desain yang kemudian kita jual.
Dan ini pengalaman saya pribadi, di mana akhir tahun kemarin saya berhasil menjual template desain ini yang memang sudah saya buat sebelum-sebelumnya. Kemudian saya tawarkan di akhir tahun kemarin dan alhamdulillah bisa mencapai penjualan 5 juta lebih gitu ya untuk template desain ini. Jadi kita cuma bikin sekali aja, kita bisa jual berkali-kali dan ini masih terus gitu ya. Yang kemarin masih terus. Kalau misalkan kita mau jualan, dia akan terus menghasilkan. Jadi ibaratnya kalau teman-teman jualan baju nih, kalau kita harus punya stok banyak gitu kan ya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang banyak juga gitu. Misalkan jualan 10 baju, satu baju harganya 100.000 dan kita harus harus jual semuanya gitu kan untuk mendapatkan penghasilannya banyak. Tapi untuk template ya, untuk template ini teman-teman hanya cukup bikin sekali aja gitu ya. Bikin sekali yang kemudian bisa dijual berkali-kali. Jadi cuman biaya produksinya tuh jauh lebih kecil ya. Jadi kita cuman bikin sekali aja, kemudian bisa dijual ke klien A, klien B, klien C, dan seterusnya. Dan itu akan terus menghasilkan selama kita menjualnya gitu ya. Enaknya di sini, makanya income-nya itu ya sereceh-recehnya bisa 2 juta. Kalau misalkan kita jual template-nya yang harga murah gitu ya. Dan ini yang saya lakukan di awal-awal waktu kenal Canva, waktu saya memulai karir desain grafis, itu saya membuat template seharga 50.000. Mungkin di sini ada yang pernah tahu ya, pernah menjadi saksi awal-awal saya memulai karir desain grafis, saya membuat template itu seharga 49.000 gitu. Dan itu sangat-sangat laku gitu ya. Cuman bikin sekali aja 49.000 tapi terus setiap hari ada yang beli. Jadi 49.000, 49.000 sampai saya bisa mencapai 10 juta pada saat itu. 10 juta rupiah ya untuk total penjualan gitu ya. Nah, ini template desain ini teman-teman bisa buat di Canva gitu ya, bisa buat sendiri, bisa dibikin secara universal, maksudnya template-nya itu bisa dibikin satu tapi bisa untuk semua bisnis gitu, atau mau bikin spesifik gitu, misalkan khusus untuk template yang produk kecantikan, atau mungkin produk medis gitu ya, atau produk jasa, itu bisa dibikin. Jadi teman-teman bisa membuat banyak sekali template yang kemudian untuk dijual. Nah, dijualnya gimana gitu. Nah, ini ada beberapa cara. Teman-teman bisa menjual secara langsung kepada klien atau melalui situs-situs penyedia atau situs-situs e-commerce ya. Ibaratnya itu kayak marketplace, tapi marketplace-nya desain. Itu kayak Creative Market, Fiverr, dan lain sebagainya. So, next kita akan bahas tentang ini. Dan yang terakhir itu menjadi tutor graphic design. Dan saya juga pernah pernah juga mendapatkan penghasilan dari tutor graphic design. Kebetulan pada saat itu saya membuka kelas sendiri gitu ya, e-course tentang bagaimana memaksimalkan Canva khususnya untuk desain feed Instagram dan memang banyak sekali peminatnya gitu ya. Apakah sekarang masih banyak? Tentu masih banyak karena banyak sekali orang-orang yang sekarang mulai aware gitu ya tentang dengan Canva, terutama untuk di dunia pendidikan dan juga bisnis itu ya. Banyak sekali orang-orang yang mulai belajar tentang Canva karena untuk kebutuhan ya, kebutuhan untuk berjualan, berbisnis, bahkan untuk tenaga pendidik, mereka untuk membuat materi-materi pembelajaran gitu ya. Jadi tutor graphic design ini juga berpotensi sekali untuk teman-teman bisa menghasilkan dari rumah. Potensi income-nya mulai dari 3 juta sampai 5 juta bahkan lebih kalau misalkan teman-teman jam terbangnya sudah tinggi gitu ya, sudah maksudnya sudah punya banyak market gitu ya, eh, jaringannya luas gitu ya, dan bisa memasarkan lebih banyak gitu. Tutor graphic design ini tentu saja butuh skill ya teman-teman, jadi benar-benar harus yang mengerti banget tentang Canva, nggak cuman bikin desain, bahkan bikin desain sederhana pun bisa gitu ya. Tapi kalau bisa teman-teman melengkapi dengan keahlian bagaimana mendeliverikan materi gitu ya. Juga pengalaman teman-teman terkait penggunaan Canva ini. Dan yang pasti ini yang terakhir ini ketika teman-teman bisa melewati ini semua, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari semua potensi ini. Ya bisa jadi freelancer, bisa jualan template, bahkan bisa jadi tutor juga gitu. Menarik gak nih? Menarik ya?
Karena bekerja di bidang jasa itu kita bisa menentukan tarif sendiri, teman-teman. Enaknya gitu kalau jualan baju itu pasti ada pasarannya gitu kan. Orang bisa compare nih, oh baju di sini modelnya sama, kok harganya berbeda, lebih murah di sini. Orang lebih pilih-pilih. Tapi kalau untuk jasa itu kita bisa menentukan sendiri gitu ya harganya. Mau disamakan dengan pasaran boleh, mau menentukan harga sendiri juga boleh. Tergantung bagaimana kita, apakah kita percaya diri untuk menjual dengan harga seperti segitu gitu ya, harga yang kita tentukan gitu. Mau dijual mahal, kalau misalkan merasa itu adalah ya cocok dengan karya kita, ya is okay gitu. Karena pada dasarnya semua itu pasti ada marketnya, ada pasarnya. Tinggal bagaimana teman-teman memaksimalkan gitu ya. Nah, kira-kira tertarik nih mau pilih yang mana nih teman-teman? Kalau ada tiga potensi penghasilan yang kira-kiranya bisa membuat teman-teman untuk bisa cuan dari rumah, kira-kira mau coba di yang mana nih? Mau jadi freelancer, mau jualan template, atau jadi tutor nih? Boleh dong komen-komen dulu. Saya pengen tahu nih teman-teman, kira-kira setelah ini Ini, bakalan action nggak? ini. Aku Ya, pasang dulu. mau jadi freelancer, mau jadi seller template, atau mau jadi tutor? Boleh komen-komen dulu. Nih, buka, buka. Oke, mohon maaf saya izin minum tadi. Oke, freelancer. Oke, Mbak Dita, jadi seller template atau freelancer juga boleh. Ada yang mau tertarik jadi tutor mungkin di sini? Nanti bisa nemenin saya menjadi asisten saya juga boleh, atau ikut di e-course yang saya adakan gitu ya. Bisa melatih jam terbangnya sebagai seorang tutor. Karena ketika teman-teman bisa gitu ya, men-sharingkan kembali apa yang dipelajari selama ini, teman-teman jatuhnya bisa ilmunya jauh lebih ini lebih maksimal gitu ya. Teman-teman akan jauh lebih paham dengan apa yang dipelajari gitu. Karena tingkat tertinggi sebuah ilmu itu adalah ketika kita bisa membagikan Mana buka. semua, Mbak. Siap, siap. Menarik ya, karena memang mohon izin saya mute dulu ya. Apalagi bagi emak-emak nih, di apa Canva ini bisa diakses melalui smartphone ya. Bahkan sambil rebahan, sambil nonton TV, sambil jagain anak, teman-teman bisa membuat sebuah desain gitu, membuat sebuah produk digital dari Canva gitu. Iseng-iseng ya, nggak harus bikin sendiri, teman-teman bisa memaksimalkan template yang ada di Canva gitu ya. Jadi sangat-sangat user friendly sekali, sangat-sangat mudah diaplikasikan dan bisa teman-teman cuan dari rumah modal Canva. Oke, next. Nah, yang terpenting dari tiga potensi tadi adalah bagaimana teman-teman bisa memahami tools yang ada di Canva. Bagaimana menggunakan Canva. Bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan semua yang ada di Canva. Mau template-nya, mau fiturnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, saya ada video materi ya tentang desain grafis cuma pakai Canva. Nah, ini nanti teman-teman bisa akses secara gratis khusus untuk yang sudah join webinar siang hari ini. Nah, itu materinya ada meliputi desain grafis sederhana. Kita akan eh, tunjukkan bagaimana membuat desain grafis sederhana ya, create sendiri tanpa menggunakan template. Nanti ada videonya, teman-teman boleh nanti klaim ya. Nanti akan saya kirimkan video materinya atau nanti kita akan upload di webnya Quadrant Bisnis. Kemudian ada penggunaan template yang efektif. Bagaimana sih kita bisa memilih template sesuai dengan karakter karakter desain kita gitu ya. Dan yang terakhir ada tips dan trik bagaimana agar desain itu menarik gitu. Nah, ini ada video materinya, tapi selain video materi, kita akan juga bahas pada siang hari ini bagaimana membuat desain grafis yang sederhana tanpa menggunakan template. Kita akan praktek langsung
Saya izin stop share dulu. Kita akan praktek langsung teman-teman untuk membuat desain yang sederhana. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih awam dengan Canva, teman-teman bisa mengikuti ya di sini. Di sini saya menggunakan versi desktop, tapi nanti untuk yang video materinya saya akan buat khusus untuk versi smartphone atau mobile. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, apakah terlihat? Sudah terlihat ya? Nah, ini adalah tampilan beranda dari Canva, teman-teman. Di sini di sebelah kiri, ini versi desktop ya. Kurang lebih hampir sama dengan yang ada di smartphone. Kalau di smartphone itu, teman-teman bisa buka aplikasi Canva untuk fiturnya yang ada di sebelah kiri sini, itu ada di bagian bawah. Ada di bagian bawah aplikasi ya, di bagian bawah. Ya. Nanti akan saya share yang dari handphone. Nah, di sebelah sini ini adalah menu-menu yang bisa teman-teman akses. Ada Magic Studio, ini adalah eh, penggabungan antara AI dan juga Canva, di mana kita bisa membuat desain yang otomatis hanya dengan menggunakan kalimat gitu ya, hanya dengan menggunakan kata-kata instruksi atau command gitu ya, perintah lewat Canva. Dan ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan teman-teman udah butuh butuh sebuah desain yang baru gitu ya, sesuai dengan keinginan teman-teman dan teman-teman belum nemu, teman-teman boleh pakai Magic Studio gitu. Cuman memang pemanfaatannya itu akan lebih akurat kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi diperlukan skill bahasa Inggris untuk membuat perintah atau kata di fitur yang ini. Kemudian ada project. Project itu ini adalah beberapa folder gitu ya, atau file yang dimana isinya adalah desain-desain yang sudah kita buat. Teman-teman bisa masukkan by folder gitu ya. Kemudian secara keseluruhan desainnya. Kemudian ada brand templates. Brand templates ini teman-teman bisa misalkan mau bikin template sesuai dengan warna brand dari punya klien itu bisa nanti bisa dimasukkan ke sini gitu ya. Ini project ini ibaratnya folder-folder kita menyimpan project-project kita gitu ya. Jadi bisa dipindahkan ke sini kalau misalkan teman-teman mau lebih teratur. Kemudian templates ini adalah kumpulan template-template yang disediakan oleh Canva. Jadi ada banyak sekali template mulai dari file dokumen gitu ya, misalkan bikin resume, bikin laporan penjualan, invoice dan lain sebagainya itu bisa pakai ini. Whiteboard itu bisa untuk bikin apa namanya eh pengumuman gitu ya, bisa pakai ini untuk Instagram post, Instagram story dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek di sini. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa, fitur template yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Tinggal diganti-ganti aja, diganti teksnya, diganti warnanya. Nih ada berbagai macam kategori. Ada bisnis, sosmed, education, video, marketing, print product, dan lain sebagainya. Nah, aku dulu ya Mbak Dita. Oke. Nah, kemudian nah di sini nih ada brand. Brand ini eh hanya berlaku untuk yang pro ya, teman-teman. Canva Pro ini bisa diakses, jadi teman-teman bisa masukkan brand kit di sini. Ini ada kayak ibaratnya itu tema warna dari klien gitu ya. Ini yang sudah saya masukkan, yang ada beberapa sebenarnya banyak, cuman belum saya munculkan di sini. Jadi bisa dimasukkan di sini, teman-teman bisa masukkan untuk logo, kemudian apa color paletnya atau warnanya gitu ya, warna warna tema desainnya, bahkan mungkin juga fontnya. Dan fontnya ini teman-teman bisa upload baru teman-teman.
bisa unggah apa font dari luar Canva. Misalkan teman-teman punya font yang menarik nih, yang mau dipakai dan itu tidak tersedia di Canva, teman-teman bisa upload dari luar gitu ya. Misalkan teman-teman download dari situs penyedia font kayak Dafont, MyFont dan lain sebagainya. Kemudian diimport, dimasukkan ke Canva itu bisa gitu ya. Nah, itu nanti masuknya ke sini dan ini hanya bisa diakses untuk yang Canva Pro atau yang premium atau yang berbayar. Dan ini juga bisa apps itu juga banyak sekali. Cuman ini bisa masuk otomatis di Canvas atau di lembar kerja desain kita kayak mockup dan lain sebagainya. Ini juga hanya diakses untuk yang pro aja. Oke. Nah, kita akan coba untuk membuat desain yang sederhana gitu ya, yang eh, tanpa menggunakan template. Jadi teman-teman bisa berkreasi. Sekaligus saya ingin menjelaskan tentang basic desain grafis itu yang benar tuh seperti apa sih. Jadi meskipun kita tidak menggunakan template, teman-teman tetap bisa membuat sebuah desain yang menarik gitu ya, yang sesuai gitu. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu dong ke teman-teman, kira-kira desain yang menarik itu yang seperti apa sih? Boleh komen, kira-kira desain yang menarik itu yang seperti apa? Definisi desain yang menarik menurut teman-teman itu yang seperti apa? Sebentar, saya sambil. Hmm. Desain yang menarik itu yang warna-warnanya pastel. Kalau nggak pastel berarti nggak menarik ya. Jadi ini bukan pastel ini. Pop up ya, warna-warna solid, warna-warna yang pop up. Apakah tidak menarik? Akan kayak ini. Eh, Nah, ini bukan pastel ya. Apakah tidak menarik? Ini warna warna pop up ya, ya pop up. Mohon dulu ya. Nah, kita akan membuat desain sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu cuan dari rumah. Kita akan bikin apa namanya desain, ya, Malek ya. Oke. Desain untuk promosi jasa kita, gitu ya. Kita akan gunakan warna-warna. Kita mau pakai warna apa, teman-teman? Oke, kita pakai warna ini aja. Oke. Jadi kita akan menggunakan beberapa fitur yang ada di Canva, mulai dari elemen, teks, kemudian foto, dan lain sebagainya. Nah, temanya ini adalah kita mau cuan dari rumah, gitu ya. Cuan dari rumah, berarti kita bisa pakai gambar yang ada di Canva yang menggambarkan cuan dari rumah, misalkan work from home. Ini teman-teman bisa setting ya untuk bahasanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Work from home. Kita mau ambil salah satu contoh. Work from home-nya yang mana ya? Kita pakai yang macam ya. Oke.
Ternyata kebanyakan yang non hijab itu. Oke. Kita pakai yang ini aja. Kita akan ubah menjadi background teman-teman. Teman-teman boleh gambar ini dijadikan background dengan cara drag seperti ini, mengikuti ukuran kanvasnya. Di sini saya menggunakan ukuran untuk postingan Instagram yaitu 1080 piksel kali 1080 piksel. Itu ukuran standar yang square ya, yang persegi 1:1. Ada juga yang 1080 kali 1350. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana, mau pakai 1080 atau 1080 kali 1080 atau yang 1080 kali 1350 gitu. Cuman umumnya untuk cari aman biar ngepas gitu ya, nggak motong di Instagram karena kebanyakan teman-teman ada yang lupa ngeset nih sehingga tampilan di Instagramnya kepotong. Itu untuk menghindari itu kita pakai yang 1080 kali 1080. Nah, teman-teman bisa drag seperti itu atau teman-teman bisa masukkan sebagai background. Jadi tinggal diklik kanan. Kalau misalkan di handphone itu teman-teman diklik di gambarnya itu akan muncul titik tiga seperti ini. Nah, titik tiga itu bisa diklik, kemudian tekan replace background. Nah, kita udah dapet nih backgroundnya. Backgroundnya ini adalah temanya work from home gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dibikin kasih tulisan langsung, dia tidak akan terlihat gitu ya karena bertabrakan dengan desain yang ada di belakangnya. Terlalu ramai. Misalkan kita mau nulis cuan dari rumah. Nah, cuan dari rumah gini. Ini meskipun kita kasih warna apapun gitu ya, warnanya mau warna apapun itu tetap tidak akan terlihat gitu. Nah, bagaimana menyiasatinya? Teman-teman bisa gunakan transparansi. Jadi transparansi itu bisa pakai yang ini, teman-teman, yang ada gambarnya ini, kotak-kotak gitu ya. Ini bisa diturunkan transparansinya untuk menyamarkan gambar gitu ya, atau bisa juga dengan menggunakan gradient shape. Apa itu gradient shape? Itu shape ya, bentuk gitu ya, bentuk kotak atau persegi panjang atau lingkaran yang kemudian warnanya kita bikin transparansi atau gradasi. Nah, biasanya teman-teman ini bisa nyari di sini di elemen itu pakai gradient. Gradient itu banyak sekali ya pilihannya di sini. Nah, ada yang ini, ada yang ini. Nah, biasanya saya pakai ini, itu bisa diganti warnanya. Warnanya mau diganti, misalkan kuning atau coklat, coklat putih. Nanti bisa disesuaikan. Cuman kalau yang ini itu eh, bentukannya seperti ini ya. Kita bikin full ngeblok gitu. Biar tidak bergeser, teman-teman bisa kunci nih. Biar tidak hilang, tidak goyang-goyang atau tidak pindah-pindah. Teman-teman bisa kunci dengan mengklik yang tombol lock ini. Jadi kalau di lock kita bisa misalkan mau geser-geser elemen yang ada di atasnya itu lebih aman gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini atau bikin sendiri nih gradient shape-nya itu pakai elemen shape ini yang bentuk kotak atau bentuk apapun. Kemudian untuk pewarnaannya kita akan ubah. Di sini kita klik, itu akan muncul fitur atau icon color gitu ya. Ada menunya color di sini. Itu teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada tab-tab untuk warnanya. Untuk warnanya, misalkan kita pilih tetap pakai warna ini, tapi mau kita gradient, mau kita bikin gradasi, itu bisa. Teman-teman tinggal klik di sini ada icon pengaturan ya, atau setting. Itu di sini bisa diklik. Kemudian ada pilihan solid color atau gradient. Kalau solid color itu hanya satu warna aja. Jadi kayak kuning, kuning aja. Jadi cuman satu kode warna ya. Kalau misalkan untuk gradient itu bisa beberapa warna. Ya, bisa beberapa warna kita bisa gunakan banyak di sini, bebas.
Dan bisa juga misalkan dibikin salah satunya itu transparan. Misalkan kita mau pakai eh, pink sama coklat sama putih gitu ya. Putih. Kemudian atau yang putihnya itu kita mau bikin agak transparan. Kalau kayak gini kan ini masih nggak bisa memperlihatkan area background ya. Masih belum bisa menampakkan bagian backgroundnya. Itu salah satunya bisa kita bikin transparan. Transparannya gimana? Kita klik lagi di sini. Karena kita pilih gradien, kita yang mau transparan yang mana? Misalkan yang putih. Nah, yang putih ini di bagian warna bawah warna ini ada, kalau teman-teman perhatikan dengan sesama, itu ada transparansi. Nah, ini bisa diatur transparansinya ya, yang putih misalkan di transparansinya berapa nih, berapa persen gitu. Oh, sekiranya udah kelihatan gitu ya, udah cukup. Oke, kita lepas. Kemudian untuk pemilihannya modelnya, misalkan, oh yang coklat itu yang di atas, atau bentuknya kanan kiri, atau atas bawah, atau diagonal, itu bisa kita pilih. Ini saya mau pakai yang ini. Oke, yang atas bawah ya. Kemudian yang bawah ini tadi saya hapus. Saya mau pakai yang bikinan sendiri. Ini hapus, kemudian kita putar, kita taruh di sini. Nah, kalau yang kayak gini kita bisa atur besarannya ya. Jadi cuma sampai separuh aja atau mungkin agak ditinggiin dikit itu bisa. Tapi kalau yang tadi itu akan mengikuti, kalaupun kita potong nanti transparansinya nggak sesuai. Kayak gini. Gitu. Misalkan mau di fullin aja. Ini kayaknya kurang full ya. Yang putih mau saya transparansi aja. Oke. Oke. Cuan dari rumah. Kita kasih tulisannya cuan dari rumah. Teman-teman boleh pilih fontnya yang sesuai. Nah, yang terpenting adalah untuk sebuah desain yang menarik itu adalah yang enak dilihat, teman-teman. Jadi, bukan dari segi pewarnaannya aja, tapi juga kombinasi antara font yang digunakan, kemudian elemen grafis yang dipakai, ya pewarnaan juga gitu ya. Jadi, dalam pembuatan desain yang menarik itu, pemilihan font yang tepat itu juga sangat penting. Jadi ibaratnya gini, jangan sampai teman-teman membuat desain itu yang tujuannya adalah untuk informasi penting, tapi dengan font yang bercanda gitu. Fontnya itu yang apa namanya yang santai, misalkan kayak tulisan-tulisan kayak gini nih. Nah, apa font-font yang kurang kurang serius ya. Jadi kayak fontnya itu yang gak seperti ini gitu ya, yang ibaratnya tidak kurang profesional. Nah, jangan. Jadi teman-teman harus mempelajari kira-kira font apa ya yang sesuai. Nah, itu ada 3 jenis font teman-teman. Yang pertama itu ada font yang serif. Serif itu yang kalau kita gunakan, teman-teman bisa klik di sini ya, serif. Nanti akan ada banyak pilihan font-font serif yang bisa teman-teman pakai. Kalau misalkan tidak ada logo mahkotanya, itu berarti free, bisa digunakan. Tapi kalau yang ada mahkotanya, itu untuk yang premium aja. Dan banyak kok di Canva itu yang desain-desainnya, sorry, yang font-fontnya itu yang free yang bisa kita pakai. Misalkan ini untuk serif. Serif itu untuk desain-desain yang serius gitu ya, yang profesional, yang ibaratnya pesannya itu yang ingin disampaikan adalah yang serius, ya, yang profesional. Nah, dalam penggunaan satu desain itu kita bisa menggunakan maksimal 3 font, tapi kita sesuaikan juga gitu ya informasi mana yang akan menggunakan font ini, font A, font B, font C. Dan itu nanti teman-teman bisa pelajari nanti di video pembelajaran ya, lebih detail tentang basic desain grafisnya. Oke, di sini untuk fontnya yang full saya pakai ini DM Serif Display. Kemudian ada lagi, kalau misalkan teman-teman perhatikan untuk font serif itu di ujung-ujungnya itu lancip teman-teman. Ya, ujung-ujungnya ini lancip kalau kita perhatikan gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari font serif atau kalau biar gampang inget itu sirip gitu ya. Jadi ada siripnya. Sementara untuk temannya gitu ya, kita kita bisa kombinasi dengan font yang sans serif.
Nah, sans serif ini banyak sekali macamnya. Jadi itu cuman ibaratnya kayak pengkategorian ya, pengkategorian font itu yang bisa teman-teman pakai. Nah, di sini ada juga banyak sekali font-font sans serif yang bisa teman-teman pakai. Ada yang free, ada yang berbayar juga. Kita pakai yang kolektif. Coba. Nah, bedanya dengan yang serif, teman-teman bisa lihat kalau yang sans serif itu jauh lebih santai, jauh lebih ibaratnya nggak serius jadi ya, lebih santai lah. Saya menyebutnya lebih santai karena di sini dia tidak ada yang lancip-lancipnya itu, dia lebih ke round ya, bentuknya kayak bulat, terus kotak gitu, jauh lebih santai. Kita bisa gunakan untuk subjudul dari desain kita. Jadi di informasi itu kan pasti ada yang poin utama, kemudian yang selanjutnya adalah subpoin ya atau poin pendukung gitu. Kita akan coba tulis, hasilkan cuan dari oke. Oke, jangan menghasilkan jutaan rupiah dari Canva. Oke. Nah, perhatikan juga teman-teman untuk space atau jarak antara satu elemen ke elemen yang lain. Kayak misalkan font itu ya. Kalau Canva sendiri biasanya sudah set ya, udah mengatur untuk jarak antar elemen, terutama untuk teks ini jadi 1,4. Tapi biasanya saya bikin lebih pendek lagi, lebih dekat lagi gitu, karena terlalu jauh gitu ya. Kasihan kalau terlalu jauh gitu ya, nanti dia berasa sendirian gitu ya. Jadi dibikin agak dekat, biasanya 1,2. Terus kemudian bikin lebih proporsional ya, proporsional gitu ya. Antara atas dan bawah jangan sampai yang berantakan. Nah, teman-teman bisa set di Canva itu ada notifnya seperti ini, ada apa namanya tanda. Kalau teman-teman perhatikan ada ungu-ungu di tengah gitu ya, di samping kiri kanan. Nah, itu adalah batas yang usahakan tidak melebihi itu. Jadi kalau misalkan mau dibikin center, kita letakkan di sini gitu. Kemudian baru subjudulnya di sini. Ini adalah desain sederhana. Kemudian kita akan tambahkan, misalkan kita seimbangkan dikit untuk ukurannya supaya kanan kiri bisa sama. Seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan tombol. Oke, tombolnya bisa kita pilih di bagian elemen. Elemen kita mau bikin, kita cari untuk tombol join now. Ini ada beberapa yang bisa teman-teman pakai. Rata-rata ini berbayar ya teman-teman. Rata-rata berbayar. Nah, kita akan bikin untuk yang tidak berbayar teman-teman. Pakai ini aja. Pakai shape ini aja. Oke. Kita pakai shape, kita, nah ini bisa di drag karena ini tadi sudah dikunci, dia nggak akan kegeser, teman-teman tinggal geser bagian yang pengen digeser secara bersama-sama. Kalau di handphone itu tinggal klik lama, jadi tekan lama di bagian yang ingin dipindah gitu ya. Tekan lama, kemudian akan muncul menu pilih beberapa. Nah, itu pilih beberapa bisa dipilih elemen-elemen yang ingin dipindah secara bersama-sama gitu ya. Kalau di laptop bisa di drag gini aja. Kemudian kita masukkan tombol. Tombol di sini kita pakai warna yang lebih gelap. Oke, lebih gelap di sini ya. Kemudian kita akan ketik di sini pakai font yang ini aja. Join now. Kita letakkan di sini.
Kemudian kita akan sedikit beri jarak antar hurufnya supaya tidak sama dengan yang atas ya, supaya lebih bisa memenuhi elemen tombolnya ini, elemen shape-nya ini. Kita akan geser, kita akan beri jarak gitu ya di letter spacing atau jarak huruf. Nah, kayak gini. Oke. Biar lebih manis lagi, kita akan tambahkan shadow di bawah tombolnya. Ada drop shadow. Teman-teman di sini bisa pilih. Sekali lagi ini memang rata-rata berbayar ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa cari yang tidak berbayar. Misalkan, ini saya bisa sih pakai. Saya pilih yang ini aja ya. Ini berbayar. Nah, ini tujuannya untuk supaya lebih manis aja. Kemudian untuk tombolnya ini kalau misalkan bagian cornernya ini mau dibikin agak kotak juga bisa, kotak banget, mau agak round banget itu juga bisa. Tinggal geser-geser di area sini. Kemudian kalau misalkan mau dibikin border juga bisa. Ini dikasih border, border sedikit kita ubah warnanya di sini. Kemudian, nah jadi kita atur shadow-nya seperti ini. Untuk fontnya kita akan sedikit kasih pemanis gitu ya. Kita kasih garis supaya supaya lebih apa namanya kelihatan timbul gitu ya. Atau teman-teman juga bisa pakai yang ini untuk bikin teksnya itu timbul. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah desain sederhana. Saya mau grup dulu biar kalau dibawa kemana-mana dia nggak hilang gitu. Dia bisa ikut. Oke, kira-kira apa lagi yang mau tambahkan? Mungkin untuk fontnya di sini kita akan ubah agak gelap. Kita bikin agak bold. Kemudian, oke, agak bold dan kita kasih garis. Garis ini jangan terlalu tebal atau pakai slice, pakai shadow. Shadownya kita kasih putih. Oke, kayaknya seperti ini aja ya. Ini teman-teman bisa ubah. Sekali lagi ini soal feel dan jam terbang. Kayaknya lebih cantik putih ya. Oke, oke. Ini desain sederhana. Masih kurang puas, kita bisa ubah di sini. Kita tambahkan font. Efeknya kita pakai yang ini, neon. Hmm. Oke. Terus kemudian kita kasih apa ya? Kita tambahkan elemen-elemen yang cocok. Masih ada yang baru gabung. Oke, misalkan kita mau bikin kelasnya itu free gitu ya. Kita pilih yang sesuai, yang mana nih yang
Bagus. Mau disamakan dengan tema warnanya boleh, atau mau tetap pakai yang merah tadi juga boleh. Oke, desain simple. Kita sudah pakai banyak elemen, sudah memanfaatkan beberapa fitur, dan kita bisa lihat hasilnya. Oke, ini adalah desain sederhana yang bisa teman-teman pakai tanpa menggunakan template, dan ini bisa teman-teman jual sebagai template. Biasanya dari orang-orang luar negeri itu banyak yang memakai ya untuk template-template, terutama kayak yang mereka adalah business owner, business coaching, itu mereka butuh apa namanya, template-template seperti ini. Nah, bagaimana menjualnya, teman-teman? Teman-teman kalau misalkan pengen jualan template itu harus pakai yang Canva Pro ya. Karena di sini teman-teman bisa share apa namanya? Share desainnya ini kepada klien gitu ya, tapi tanpa mengubah desain yang kita miliki gitu. Jadi teman-teman bisa share di sini. Sorry, salah. Nah, ini teman-teman bisa share pakai, ya bisa pakai yang ini, anyone with the link itu bisa pakai dijual seperti itu. Kalau misalkan desainnya custom ya, misalkan ini punya klien, itu teman-teman bisa kirim ke mereka linknya. Kemudian bisa juga dijadikan template itu lewat sini. Oke. Nah, ini template link, sorry, kelewatan. Ya, template link ini teman-teman tinggal share linknya aja, create template link, di copy, dikirim ke klien. Nah, klien nanti akan membuka link itu dan akan menggunakan sebagai eh, template-nya mereka, tapi desain masternya itu tidak akan berubah. Jadi teman-teman kalau misalkan punya stok template banyak gitu ya, tinggal dijual aja ke orang, tapi yang dijual itu linknya gitu. Jadi mereka bisa akses. Saya kasih contoh ini punya saya. Dan untuk jualannya di mana, teman-teman? Eh, saya bingung ini kalau ada ini. Oke, sebentar saya ubah dulu di bawah ya ini ya. Oke. Ada template yang contoh template yang nah kayak gini. Jadi orang luar itu banyak yang butuh kayak desain-desain template seperti ini. Bahkan di Indonesia pun, kalau Indonesia lebih banyak itu dipakai untuk produk ya. Jadi untuk desain Instagram khususnya untuk produk. Tapi kalau di luar negeri banyak sekali coach-coach gitu ya atau business owner yang mereka butuh untuk template Instagram mereka. Jadi mereka tinggal masuk-masukin aja gitu. Nah kayak gini, ini bisa bisa dijual. Ini ada banyak ya, ada beberapa. Ya, ada 85 template.
Sebenarnya ini bisa dipakai untuk semua lini bisnis, tapi memang prioritas untuk coach ya, untuk coaching. Dan referensinya teman-teman bisa lihat di Pinterest atau mungkin di Creative Market. Creative Market itu situs buat jualan template. Ada juga Fiverr. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri, teman-teman. Jadi saya kasih lihat aja. Ini kelihatan nggak ya kalau saya buka yang lain? Kelihatankah saya buka Creative Market di sini? Di sini teman-teman bisa jual gitu ya. Hasil karya desainnya itu di e-commerce ini atau ini adalah marketplace untuk kita jualan desain. Banyak sekali template-template di sini ada template sosial media. Banyak sekali ya teman-teman. Dan ini mereka pakai Canva teman-teman. Bahkan ada yang memang secara khusus mereka menjual nah kayak ini business business templates Canva. Kita lihat harganya berapa. Oke, harganya untuk personal personal use $35. Untuk komersial, itu mereka bisa pakai lagi untuk kebutuhan jualan gitu ya. Itu $47. Kemudian ada extended komersial, itu mereka bisa jual lagi kalau nggak salah. Itu $140. Ibaratnya kalau di kita itu apa ya? Private label, ya. Jadi kita jualan template yang untuk dijual lagi gitu. Nah, itu biasanya memang lebih mahal. Nah, ini contoh-contohnya sederhana. Orang luar itu malah seleranya itu yang seperti ini, yang sederhana karena memang untuk promosi itu kan ada strateginya ya, tidak hanya sekedar kayak bikin konten-konten yang biasa aja enggak, tapi benar-benar disesuaikan dengan visi misi dari mereka sendiri gitu, dari klien gitu. Nah, ini adalah situs penyedia salah satunya yang jadi favorit saya untuk referensi desain gitu karena banyak sekali yang bisa kita lihat di sini. Nah, rata-rata kayak coach gitu mereka eh, yang butuh template-template seperti ini. Dan potensial sekali saya eh, pernah ketemu juga kreator dari Indonesia gitu ya. Saya kira itu dari luar gitu, tapi begitu saya hubungi ternyata dia dari Indonesia yang dia sudah penjualannya sudah banyak di Creative Market gitu. Teman-teman bisa coba di sini. Selain Creative Market ada juga Fiverr. Fiverr itu juga salah satu e-commerce gitu ya untuk kita bisa memajang hasil karya kita gitu. Nah, ini banyak sekali. Ini potensial sekali. Jadi kita bikin sekali, kita bisa jual berkali-kali. Dan teman-teman bisa lihat di sini harganya $35 gitu ya. Paling murah berapa ya? $10 ada nggak ya? $15 ada gitu. Kemudian kalau di Indonesia apakah ada yang tertarik? Ada pasarnya ada gitu. Karena banyak sekali bisnis owner yang mungkin nggak sempet bikin desain untuk Instagramnya misalkan gitu. Kita bisa tawarkan template untuk mereka gitu. Jadi mereka tinggal masukin aja gambar-gambar produknya gitu. Kita udah siapin desain template-nya gitu. Tuh ya, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Coba saya baca dulu. Oke, ya jualan template gimana caranya Mbak? Apakah ya harus daftar di e-commerce-nya ya. Nanti teman-teman tinggal upload. Sama kayak kita jualan di Shopee atau Tokopedia gitu ya. Cuman bedanya produk yang kita upload adalah produk digital, yaitu berupa template. Dan teman-teman nggak perlu khawatir karena di kuadran bisnis itu ada e-course-nya gitu ya untuk membuat produk digital terutama untuk template Instagram dan ini salah satu kemarin hasil penjualan template Instagram saya di akhir Desember kemarin. Saya belum update sih yang terbaru, cuman ini yang kemarin sempat terekam karena saya sedang bikin promo ya. Bikin promo itu untuk 90 desain feed dan 15 desain story. Itu yang sudah saya buat cukup lama gitu ya. Saya membuatnya cukup lama, nggak
Dan memang tujuannya adalah untuk ini, untuk saat ini, untuk akhir tahun yang kemarin sempat saya bikin promo itu di harga 575.000. Dan teman-teman, ketika kita sudah punya pasarnya, kita sudah punya marketnya gitu ya, kita akan lebih mudah untuk menjualnya. Nah, gimana caranya supaya bisa punya market ini? Teman-teman juga harus mulai action dari sekarang gitu. Nggak bisa yang nunggu nggak punya market gitu. Pengen sih mulai tapi nggak punya market, gimana caranya? Akhirnya ya udah biarin aja nggak nyoba. Tapi teman-teman bisa mulai dari sekarang gitu kan. Mungkin panennya nggak sekarang, mungkin menghasilkannya nggak sekarang, tapi nanti gitu ya. Namanya proses itu kan nggak bisa instan gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak memulai dari sekarang ya teman-teman nggak akan panen. Ibaratnya teman-teman pengen eh punya punya cabe dengan hasil panen sendiri gitu ya. Kalau teman-teman nggak menanam cabe itu dari sekarang ya teman-teman nggak akan bisa panen cabe nanti gitu kan. Eh, Sama dengan kayak gini, kita pengen punya penghasilan nih dari skill yang kita punya gitu ya. Kita punya skill desain, kita bisa bikin desain dari Canva, tapi kita nggak mau memulai gitu ya untuk membuat sebuah produk dari hasil karya kita sendiri. Entah mau jadi freelancer, entah mau jualan template, entah mau jadi tutor gitu. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya kita nggak akan panen gitu. Kita nggak akan bisa menghasilkan dari situ gitu ya. Nah, ini ada freelancing tips dengan Canva yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan. Yang pertama itu tentukan spesialisasi skillnya. Jadi freelancer itu semakin spesifik akan semakin cepat mendapatkan klien. Jadi pada waktu itu, ketika saya memutuskan untuk jadi freelancer desain grafis, saya fokusnya di desain feed Instagram. Jadi spesialisasi saya di desain feed Instagram. Nah ini macam-macam. Ada yang spesialisasinya di logo, ada yang spesialisasinya di desain kemasan, desain banner, desain stiker, label pengiriman, desain cover dan lain sebagainya. Itu teman-teman sendiri yang menentukan ya pengen spesialisasinya di mana. Kemudian yang kedua bikin portofolio. Nah, bikin portofolio ini teman-teman gak harus yang punya klien beneran gitu ya. Teman-teman bisa bikin sendiri hasil karya sendiri di mana ini bisa disuguhkan atau ditunjukkan kepada klien bahwa ini adalah portofolio kita. Karena portofolio itu kan ibaratnya kayak kita kasih tahu ke klien kalau kita bisa loh bikin kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman bisa redesign desain yang sudah ada, tapi dibikin sendiri. Jadi jangan ambil desain orang kemudian diakui sebagai, oh ini portofolio aku, jangan ya. Tapi bikin ulang gitu ya, redesign lagi dengan cara kita gitu ya. Karena dengan begitu itu juga melatih kita gitu untuk melatih skill desain kita bahwa oh ya kita bisa loh bikin kayak gini gitu. Oh ternyata seperti ini ya, bikin desain seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga tentukan rate card ya, karena banyak teman-teman freelancer pemula itu yang mereka udah asal jualan ya memang bagus sih action langsung take action tapi ketika ditanya berapa itu bingung karena mereka tidak punya rate card gitu ya mereka tidak punya daftar harga ibaratnya price list untuk jasa yang mereka tawarkan. Nah ini usahakan disiapkan jadi teman-teman bisa riset dari apa namanya freelancer-freelancer lain atau mungkin dari situs-situs penyedia desain ya buat gambaran aja estimasi kira-kira berapa ya untuk jasa desain sekelas ini gitu ya, seperti ini itu teman-teman bisa riset dulu atau mungkin disesuaikan dengan apa tingkat kesulitan atau biasanya seperti ini. Kalau saya kira-kira lihat dulu nih desainnya ini bisa dikerjakan berapa lama waktunya. Dan saya pengen waktu yang saya keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut itu saya pengen dibayarnya sekian. Nah, itu bisa teman-teman tentukan itu. Dan biasanya yang bisa menentukan seperti itu yang sudah punya jam terbang cukup tinggi ya. Jadi cukup percaya diri untuk menjual dengan rate harga yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau yang untuk pemula ada baiknya melakukan riset terlebih dahulu kira-kira berapa ya harga di pasaran gitu ya untuk jasa desain seperti ini misalkan gitu ya. Misalkan ada jasa desain untuk feed Instagram gitu ya, teman-teman bisa riset. Kemudian yang keempat, udah pasti kuasai skill pemasaran online. Saya sangat setuju bahwa setiap profesi itu butuh yang namanya skill jualan. Nah, skill jualan ini salah satunya juga pemasaran ya, marketing. Semua profesi, apapun itu, mau jualan, mau bisnis, mau karir,
ya. Dokter pun kalau misalkan nggak bisa memasarkan dirinya sebagai dokter juga eh ya nggak akan ada yang pakai jasa dia gitu kan, nggak ada yang berobat ke dia gitu. Nah, pemasar ini kan macam-macam. Ada yang word of mouth, jadi dari mulut ke mulut gitu ya, dari kita pakai media sosial gitu, atau mungkin pakai yang iklan berbayar. Cuman iklan berbayar ini tidak saya rekomendasikan untuk pemula karena harus ada anggaran khusus ya untuk kita memasarkan. Yang terpenting adalah kita bisa memaksimalkan yang kita punya. Misalkan kita pakai media sosial, ya udah manfaatin media sosial ini untuk pemasaran. Mau mulut ke mulut bisa kita hubungi teman-teman kita yang mungkin punya usaha usaha gitu ya, yang sekiranya membutuhkan jasa kita untuk desain. Misalkan aku punya temen nih, dia jualan, aku lihat Instagramnya kok kurang menarik ya. Coba deh aku tawarin untuk makeover Instagramnya, untuk bikin Instagramnya itu lebih menarik gitu ya. Nggak perlu dipatok yang mahal-mahal, anggaplah ini adalah biaya belajar teman-teman, tapi teman-teman tetap bisa dibayar gitu ya. Jangan yang desain gratis gitu, tapi teman-teman tetap tetap kenakan biaya meskipun tidak banyak gitu ya, meskipun murah. Yang penting teman-teman bisa dapat project untuk belajar, tapi tetap dapat cuan juga. Dan itu berproses ya teman-teman. Sembari meningkatkan jam terbang, teman-teman bisa memperbanyak portofolio, teman-teman juga tetap bisa dapat cuan dari situ meskipun sedikit ya, minimal bisa untuk upgrade Canva lah ya. Upgrade Canva ke Pro itu investasi. Karena saya sendiri pun sudah merasakan hanya dengan berapa Mbak Dita? 300 ya, 300 ribuan per 1 tahun gitu ya. Saya bisa menghasilkan lebih banyak berkali-kali lipat dari itu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya modal, jangan lupa untuk upgrade skill, upgrade toolsnya juga gitu ya, supaya bisa maksimal gitu dalam bekerja gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu mulailah mengerjakan proyek pertama. Nah itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, teman-teman bisa cari teman-teman yang sekiranya bisa dibantu dengan skill desain teman-teman di Canva ini gitu. Lalu ada apa lagi? Nah, saya mau kenalin dulu nih untuk mentoring 10 juta pertama dari Produk Digital. Ini adalah persembahan dari Kuadran Bisnis, e-course pertama kami di 2024. Kita akan bahas tentang produk digital. Jadi produk digital itu banyak. Salah satunya template yang tadi sudah kita bahas, template Instagram. Nanti kita juga akan ajari bagaimana membuat template yang sesuai dengan target pasar. Misalkan teman-teman menyasar market Indonesia, berarti nanti kita akan pilih template-template seperti apa gitu yang dibutuhkan di market Indonesia gitu. Dan bagaimana menjualnya. Kemudian tidak hanya template, kita juga akan belajar banyak gitu ya. Salah satunya juga bikin ebook. Ebook ini bisa dipakai untuk pemasaran, jadi untuk lead magnet. Misalkan teman-teman nggak sempat untuk promosi satu persatu menjelaskan gitu ya, materi promosinya bisa dikemas dalam satu platform, dalam satu produk, dalam bentuk ebook, di mana nanti di akhir ebooknya bisa ditambahkan call to action untuk apa gitu, misalkan beli desain atau mungkin beli template atau ikut e-course gitu ya, itu nanti kita akan ajarkan. Kemudian ada menyusun strategi pemasaran online yang efektif. Kita akan bedah gitu bagaimana caranya memasarkan lewat social media marketing dan juga WA marketing. Karena jujur sampai hari ini dari awal saya berkarir sebagai seorang freelancer, social media manager, graphic designer, saya hanya menggunakan Instagram, Facebook, dan Instagram, tapi lebih banyak di Instagram untuk mendapatkan klien. Saya tidak pernah approach klien ya, jadi saya tidak pernah promosi ke klien, tapi lebih banyak saya direkrut oleh klien. Saya ya awal-awal memang harus approach ya, harus harus menawarkan, tapi sejauh ini saya lebih banyaknya direkrut dan itu saya hanya mengandalkan sosial media aja. Instagram aja. Dan bagaimana strateginya nanti akan kita bedah di kelas mentoring 10 juta pertama dari produk digital. Kemudian ada materinya lagi menganalisis model monetize produk yang sesuai. Jadi nanti kita sesuaikan. Kalau template nanti pemasarannya seperti apa? Model monetisasinya seperti apa? Cara menghasilkan, mengubah dari template jadi cuannya itu seperti apa?
E-course juga seperti itu, e-book juga seperti itu. Bagaimana monetisasinya supaya produk ini bisa menghasilkan. Jadi kita nggak hanya bikin aja, tapi juga menganalisis nih, sekaligus ya dipraktekkan juga ya, menganalisis kemudian membuat strategi pemasarannya bagaimana supaya produk yang kita buat ini bisa laku terjual. Ya, ada praktek dan juga pendampingan itu udah pasti. Dan kabarnya, kabar buruk ya sebenarnya. Hari ini terakhir untuk pendaftaran diskon 60%, yaitu sebesar 119.600 dengan harga normalnya 299.000. Jadi yang kemarin sudah daftar di harga yang terendah, selamat ya, karena harga itu tidak akan kita tawarkan lagi nanti untuk bulan-bulan selanjutnya, karena kita akan mulai di harga 119.600. Benefitnya apa? Ada konsultasi langsung dengan saya via Zoom, kemudian ada pendampingan via grup WhatsApp, jadi teman-teman bisa tanya bebas, tanya apa saja terkait e-course ini atau mungkin di luar e-course yang masih berhubungan ya dengan cuan dari rumah itu bisa lewat WhatsApp. Kemudian juga ada peluang penghasilan hingga 10 juta per bulan dari program afiliasinya Kuadran Bisnis. Nah, kalau yang ini next time nanti akan dijelaskan nih sama founder Kuadran Bisnis ya, insya Allah di next Zoom karena ada sesi khususnya. Kemudian ada voucher diskon 50% untuk mentoring SMM. Apa itu SMS? SMM? SMM itu adalah Social Media Manager. Nah, ini yang lagi happening sekarang, teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang akhirnya mencoba ya, mencoba peruntungan untuk menjadi virtual assistant social media manager. Karena lumayan gitu ya, penghasilannya cukup besar teman-teman ketika teman-teman bisa punya skill ini mengelola social media manager. Jadi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang social media manager nanti kita akan kupas di sini. Ada diskon 50% karena ini baru kita akan launching tanggal 14. Jadi khusus yang join kelas 10 juta pertama dari Produk Digital itu dapat diskon 50% untuk kelas ini. Kelasnya akan diadakan Februari. Dan gratis e-course freelancing. Buat yang tertarik berkarir di dunia freelancing, khususnya jadi freelance desain grafis, bisa banget untuk join di kelas ini karena bisa mengakses materi e-course freelancing ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang alhamdulillah bisa punya penghasilan 5 sampai 10 juta per bulan dari dari desain grafis gitu ya, di mana materinya ada strategi menentukan skill yang menjual. Jadi nanti kita nggak akan bahas soal freelance graphic design aja, tapi juga banyak ya. Misalkan teman-teman punya skill eh mengajar gitu ya, skill matematika. Aku mahir matematika, Mbak, aku bisa ngajar matematika. Nah, teman-teman bisa memulai freelance sebagai tutor untuk matematika dan bagaimana nanti menjualnya. Kemudian ada langkah-langkah membuat portofolio yang menarik yang bisa membuat klien itu tertarik dan merekrut kita gitu ya, mempertimbangkan kita untuk kita dipakai jasanya. Kemudian menentukan red card, sudah pasti nanti kita akan ajarkan bagaimana membuat red card itu yang menguntungkan kita gitu ya, tapi juga tidak memberatkan di klien gitu. Kemudian mencari klien pertama di situs penyedia job. Ini yang banyak sekali diminta sama teman-teman kemarin karena beberapa tahu nih platformnya apa, misalkan kayak Upwork, Facebook, mereka tahu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk apply pekerjaan ke klien gitu ya lewat situs tersebut. Dan perlu waspada juga banyak sekali job scam gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang itu penipuan di sana. Jadi teman-teman harus waspada, kita akan lihat eh, seperti apa sih job scam gitu ya untuk kita hindari gitu. Kemudian ada tips agar direkrut klien potensial dengan personal branding. Jadi kita akan ajarkan juga personal branding, membangun personal branding di media sosial supaya kita nggak perlu lagi nih approach klien, kita nggak perlu yang apa nawar-nawarin ke klien, tapi justru kita yang direkrut oleh klien gitu. Nah, kalau misalkan mau bundling nih semua materinya bisa hanya di 299.000 aja, bisa dapat semua materi ini. Dan materi ini nanti akan tersedia dalam beberapa kali Zoom ya, teman-teman, dan juga ada diskusi.
yang lifetime. Jadi selama teman-teman masih join di grupnya, teman-teman masih bisa untuk berdiskusi atau berkonsultasi. Mau join gratis dan dapat cashback 150.000, bisa banget. Teman-teman cukup mendaftarkan 5 orang aja untuk join di e-course 10 juta pertama dari produk digital. Teman-teman bisa join kelasnya gratis, bisa dapat cashback juga 150.000. Jadi untuk harga yang sekarang terakhir 119.600 ya. Teman-teman nanti boleh share di sosmednya masing-masing. Nanti akan saya kasih flyernya. Ya Mbak tertarik nih untuk join gratis. Saya coba deh untuk daftarin teman saya. Barangkali ada teman-teman saya yang tertarik untuk join. Bisa banget gitu ya. Cukup daftarkan 5 aja. Teman-teman bisa join gratis. Dapat cashback juga 150.000. Gimana? Menarik atau menarik? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Coba saya cek dulu. Oke. Red card itu apa ya? Red card itu adalah tarif kita gitu ya. Atau bahasa ininya itu price list. Kalau kita dikasih price list kan rasanya kurang gimana gitu ya, red card. Jadi tarif jasa kita ya Mbak ya. Tarif jasa kita itu berapa-berapa. Jadi kita mau tawarin jasa apa saja sih gitu ya kepada klien, service apa yang mau kita tawarkan ke mereka. Misalkan untuk desain aja, untuk desain feed berapa banyak gitu. Misalkan 9 desain feed. Oke, baik. Mbak Bilu. Ya, sebentar. Anak saya mau latihan basket. eh Mau misalkan untuk berapa desain gitu ya, 10 desain itu tarifnya berapa, 15 desain tarifnya berapa, 30 desain atau semakin banyak itu berapa. Jadi teman-teman bisa ditentukan di awal. Jadi nggak yang ketika menawarkan ke klien dan klien tertarik, teman-teman bingung berapa ya harganya gitu. Jadi kita siapkan dulu di awal gitu ya. Dan harga ini biasanya fleksibel ya. Kadang kalau saya pribadi itu masih suka open apa namanya? Tanyain ke klien gitu, berapa budget yang dipunya. Kalau misalkan itu masih masuk akal untuk kita kerjakan, ya kita ambil. Tapi kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Jadi jangan sampai kita hanya demi yang hanya demi beberapa rupiah. Maksudnya hanya demi uang segitu, tapi kita nggak lihat nih effortnya. Kita harus ngerjainnya itu seperti apa gitu ya, nggak sebanding dengan itu ya jangan diambil gitu ya. Tetap harus masuk akal, tetap harus realistis gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman, boleh open mic. Oke, untuk klaim bonus materinya, teman-teman bisa nanti akan saya share di grup KHR ya. Teman-teman pastikan untuk sudah join di grup KHR. KHR itu komunitas hijrah rezeki. Tapi nanti insya Allah akan saya buatkan khusus untuk yang cuan dari rumah ya teman-teman. Bentar. Oh, ada yang terpental ya. Nggak bisa masuk lagi. Iya, grupnya itu harusnya ketika sudah daftar di kuadran bisnis langsung dapat link untuk ke grup otomatis. Tapi kalau misalkan nanti tidak ada, nanti akan saya share ya teman-teman ke grup yang sudah tadi sempat saya share. Hmm, oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita cukupkan. Tadi Mbak Dita terpental, teman-teman, dan nggak bisa join lagi. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dicukupkan aja ya.
saya akan tutup aja. Oh ya, untuk link pendaftarannya, kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti bisa daftar di sini. Oke. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman tertarik untuk join, bisa langsung klik itu aja, atau nanti tetap akan di-share oleh admin kami secara otomatis di grup ya, di grup masing-masing, karena untuk terakhir itu adalah hari ini. Tapi check out hari ini untuk pembayarannya bisa 2 kali 24 jam. Jadi teman-teman bisa amankan seatnya, karena nanti eh, tanggal, ya kalau misalkan 2 hari lagi check out, baru nanti harganya naik. Karena ini kelasnya terbatas, jadi nanti akan di-close sewaktu-waktu ya, karena untuk mengurangi persaingan juga. Iya, jadi kita mau maksimalkan untuk freelancer yang ada di kuadran bisnis, kita akan bentuk agensi, jadi nanti bisa dapat job juga dari agensi saya, karena memang ada, oh itu untuk webinar hari ini Mbak, untuk yang link ini. Oh itu yang kemarin ya? Ini webinar yang kemarin, yang pekan lalu. Ya, itu sudah tidak berlaku. Kalau untuk kelasnya itu yang atas, kalau misalkan untuk next hari hari Sabtu malam itu juga akan ada Zoom lagi tentang affiliate marketing. Jadi nanti ada mana ya? Sebentar saya buka dulu. Ada webinar lagi tapi malam. Mungkin sekitar jam 8 hari Sabtu. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk bergabung, boleh banget. Nanti linknya akan di-share di grup komunitas Hijrah Rezeki. Kita akan belajar tentang affiliate marketing. Hari Jumatnya ada ini teman-teman. Hari Jumatnya juga ada Zoom. Oh, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, hari Jumatnya itu ada sharing session juga dari Ustadz Ferry, selaku founder Kuadran Bisnis, itu tentang mengapa impian tidak mudah tercapai, gitu ya. Mengapa impian tidak mudah tercapai? Saya baru-baru ini ada satu impian saya yang itu sudah lama banget dan hampir tercapai, hampir tercapai. Semoga nanti dimudahkan, gitu ya. Salah satu impian saya dari dulu ini sedang proses menuju tercapai. Kemudian hari Sabtunya ini ada banjir cuan dari affiliate marketing. Ini materinya seputar eh, affiliate marketing bisa diaplikasikan di semua platform. Mau di Shopee, mau di TikTok, mau di Instagram, atau mau di Facebook bisa ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join. Linknya sama di yang link sebelumnya, yang webinar ini. Jadi teman-teman bisa langsung daftar aja supaya tidak tertinggal informasinya. Oke. Tanggalnya keliru ya itu ya, tanggalnya masih Rabu. Tanggalnya masih Rabu. Kita ubah dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Sabtu 13 Januari.
Belum bicara. Aku punya Pak. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman sudah ya. Oke, sama-sama Mbak Deti. Oke, kita ketemu lagi insya Allah hari Sabtu untuk Zoom selanjutnya. Pokoknya Quadrant Bisnis itu setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu akan selalu ada webinar sharing session dengan topik yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman punya request materi, pengen bahas apa nih, boleh banget nanti kita akan adakan polling di grup ya. Jadi teman-teman bisa sharing gitu ya, pengen belajar apa gitu. Nanti kita akan juga undang, semoga nanti insya Allah di bulan Februari kita usahakan akan ada mentor dari luar ya, narasumber dari luar yang mungkin akan membahas lebih jauh tentang konten marketing. Jadi nanti ada CapCut, ada mungkin fotografi, videografi. Jadi pastikan teman-teman join di grupnya komunitas Sejarah Rezeki ya. Itu salah satu grup support dari Kuadran Bisnis. Oke teman-teman, saya cukupkan untuk sesi sharing hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi hari Jumat ya, hari Jumat malam dengan Ustadz Ferry. Nanti akan ada materi tentang impian. Mungkin yang tertarik untuk mencari tahu kenapa ya impianku kok nggak tercapai gitu ya sampai sekarang. Padahal doa udah kenceng. Boleh nanti join di webinarnya gitu ya. Akhir kata dari saya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.